Oke. Bagaimana saya cara next-nya? Oke. Oke, bisa. Oke, jadi mungkin, awal pertama, saya mau sharing tentang poin yang pertama, yaitu adalah, basic goodness. Oke. Jadi, sebelum kita mungkin ini pandangan yang, cukup penting, kenapa kita bermeditasi, yaitu adalah untuk, terkoneksi dengan basic goodness kita. Basic goodness itu Indonesianya adalah, kebaikan mendasar. Apa betul, Pak Brian? Iya iya, Ya, oke. translate-nya begitu. Iya, translate-nya begitu. Nah, basic goodness ini dia ada, 3, yaitu adalah kesadaran, cinta kasih dan welas asih, compassion, dan kebijaksanaan, wisdom. Rinpoche sering berkata bahwa, happiness, kebahagiaan itu tidak bisa dicarikan di luar, tapi happiness is found within. Kebahagiaan itu, ditemukan di dalam, dan itu saat kita terkoneksi dengan basic goodness. Mungkin aku akan sedikit cerita ya, Rinpoche waktu itu dia sedang, mungkin teman-teman sudah tahu tentang, mmm, peristiwa Rinpoche di mana saat, dia kecil, dia, ada panic attack ya. Nah, lalu, Rinpoche bertanya kepada, papanya, yaitu Tulku Urgyen Rinpoche, salah satu, meditation master juga, dan dia bertanya, "Oh, bagaimana mengatasi panik ini?" Gitu. Lalu papanya bilang, "Oh, kamu coba meditasi nafas." Lalu dia bingung, "Loh, saya ini, eee, masalahnya di panik, kenapa saya meditasi nafas?" Gitu. Dia bingung, apa korelasinya? Tapi ya Rinpoche ikutin saran dari papanya, lalu beliau meditasilah bernafas. Mungkin seperti yang kayak tadi Pak Brian, pandu tadi. Nah, lalu, Rinpoche merasakan there is, happiness, there is some calm, begitu. Lalu kenapa gitu? Padahal dia tidak nyambung dengan panic attack. Lalu Rinpoche bilang, there is happiness karena saat itu, kita terkoneksi dengan our basic goodness, gitu, our innate goodness. Yaitu mungkin di Joel 1 kita, yang the main point-nya adalah awareness, gitu. Saat itu terkoneksi dengan kesadaran. Nah, jadi untuk di Joel 1 kita akan bahas tentang kesadaran ini, gitu. Nanti di Joel 2 kita bahas tentang, mengenali cinta kasih dan welas asih. Lalu di Joel 3 kita bahas tentang kebijaksanaan, gitu. Jadi kalau teman-teman yang penasaran, silakan ikutin workshop Joel 1 dan selesaikan PR-nya, jadi bisa naik level sampai ke Joel 3 ya. Oke, jadi biar dapat full picture-nya nih, untuk terkoneksi dengan basic goodness kita ini. Oke. Oh, dan satunya lagi adalah mungkin, yang mungkin saya mau tambah dengan ini, mungkin dengan motivasi juga. Jadi Rinpoche terakhir-terakhir mungkin kalau teman-teman ikut, teaching-nya Rinpoche di online, Rinpoche bilang, banyak sekali sekarang yang mengajarkan meditasi, itu seperti mau pergi ke spa, gitu. Di mana saya mau belajar meditasi untuk menenangkan batin saya supaya I'm more efficient in my work, lebih fokus, lebih apa gitu. Selalu, there is this, benefit for myself gitu, untuk diri sendiri gitu. Sedangkan, atau mau peaceful mind kayak gitu ya. Nah, sedangkan di Tergar ini kalau teman-teman ingat, kita tadi membaca aspirasi pembuka, di mana kita, meditasi, latihan untuk, hari ini, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk, manfaat kepada, mungkin teman-teman kita, lingkungan kita, gitu. So,
I think it's very important also kita ada motivasi seperti ini sebelum kita berlatih. Banyak orang, Rinpoche sering mengatakan banyak orang mau change the world, ya kan? Tapi bagaimana change the world? Sebenarnya kita sendiri pun is part of the world, gitu. Kalau kita merubah diri kita sendiri, ya pasti dunia juga ikut berubah, gitu. So having this mindset juga motivation. Jadi kalau saya mau tambah di sini basic goodness dan motivation. Intinya having the right view untuk mulai bermeditasi. Gitu. Oke, jadi itu yang pertama. Kenapa kita bermeditasi? Karena kita mau terkoneksi dengan basic goodness. Dan basic goodness itu adalah the true happiness. Gitu. Saat kita mau mencari happiness yang sejati, yang tidak naik turun. Karena kalau kita cari happiness di luar itu sangat up and down ya, betul ya. Impermanen. Mungkin contohnya Rinpoche mengatakan contoh minum kopi terasa enak, mungkin setelah itu 2 jam kita turun lagi kayak gitu. It's always up and down. And so that's why the view is to connect with the basic goodness. Oke, itu dulu ya, biar nggak terlalu ini. Oke, sebentar. Oke. Nah, poin yang kedua adalah yang menurut saya penting adalah esensi dari meditasi adalah kesadaran. Oke, jadi I think this is the most important out of all, apalagi di bagaimana approach-nya Tergar ini, meditasi, it's awareness ini yang sangat penting. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu tentang ini, cuman mau saya mungkin remind lagi, karena saya sendiri pun juga kadang lupa dengan ini, kayak begitu. Jadi terlalu caught up, terhanyut oleh experience of meditation. Experience itu pengalaman meditasi gitu. Dan pengalaman meditasi kan naik turun. Jadi oke, mungkin awal-awal yuk kita bahas dulu deh, apa bedanya experience sama essence gitu ya. Experience itu adalah rasanya kayak peaceful, happy, joyful. Nah, itu semua experience of meditation. Oh, kayaknya meditasi lagi enak banget nih. Nah, itu experience of meditation. Atau aduh, meditasinya boring sekali, berat sekali. Nah, itu experience of meditation. Jadi kadang experience-nya bagus, kadang experience-nya lagi kurang kayak gitu. Jadi itu naik turun. Namun jangan khawatir karena esensi dari meditasi bukanlah experience. Esensi dari meditasi adalah kesadaran, just being aware, just know kayak gitu. Mungkin ini aku kasih sedikit, aku curhat sedikit ya. Ya, mungkin selama ini latihan meditasi sudah cukup oke lah ya. Maksudnya udah ada experience lah ya. Tapi I have to tell you that up to this day, aku masih sering terbawa oleh mencari experience of meditation gitu. Selalu, oh kayaknya kalau meditasinya ini peaceful, I'm doing a good job kayak gitu. Kalau meditasinya happy, joyful, tenang, oh artinya meditasinya benar gitu. Jadi even up to this day, saya sendiri pun masih terbawa terkait oleh experience of meditation. Dan I think this is a good reminder for me and you also bahwa sebetulnya esensi dari meditasi bukanlah experience tapi awareness. Nah sekarang mungkin yuk kita think logically aja ya. Kalau misalnya esensi jika meditasi itu bisa dibilang bagus karena meditasinya itu hasilnya tenang atau apa, itu akan sangat sulit sebetulnya. Think about it. Untuk kita mencapai sesuatu that condition aja, itu terlalu banyak faktor yang harus terjadi supaya meditasi experience itu bagus gitu. Dan
kita memakai itu sebagai tolak ukur, alangkah sulitnya gitu. Jadi ya, karena experience itu naik turun gitu. Tapi namun awareness is always there. So saat kita terconnect dengan awareness, saat kita tahu dengan awareness, kita sudah di dalam bermeditasi. Dan itu sangat sangat lega sekali saat kita tahu bahwa esensi dari meditasi itu hanya awareness. Jadi mungkin aku share sedikit aku punya experience. Mungkin berapa hari yang lalu saya bermeditasi dan saya berekspektasi supaya meditasi saya itu tenang. Dan saya, aduh ini kok belum tenang. Jadi saya tambah lagi menitnya sampai saya cari ketenangan, baru saya mau stop gitu. Jadi happy ending gitu ya. Oke, ini meditasinya bagus. Now I can go and sleep gitu. Tapi nggak ketemu-ketemu. Jadi selalu mencari a good experience of meditation kok nggak ada gini. Akhirnya untung akhirnya kata-kata ini terremind gitu. Oh bahwa esensi dari meditasi kan awareness. Dan saat itu just let go dan just being aware. Walaupun itu meditasinya lagi mungkin terasa berat atau terasa ngantuk, karena kita tahu bahwa esensi dari meditasi adalah kesadaran, ya sudah, saya tahu, saya sedang melakukan meditasi yang benar dan baik. Dan itu it really feels like a sense of relief gitu, lega dan ya gitu. So, okay. Next. Nah, nomor 3, kita juga ini mungkin salah satu hal yang penting saat kita bermeditasi dengan cara yang seperti yang tadi, dengan kita tahu bahwa kita sedang terkoneksi dengan basic goodness di saat itu, saat kita tahu bahwa esensi dari meditasi adalah kesadaran. Sebetulnya, ya, memang kita lagi terkoneksi dengan kesadaran. Tapi namun, dia juga ada hal-hal yang membenefit indirectly kita punya behavior gitu. Contohnya, karena kita tahu bahwa esensi dari meditasi adalah kesadaran, jadi kan kita tidak mencari experience, betul ya? Ya kan? Kan tadi kan kita bilang experience bukan esensi, tapi esensi adalah kesadaran. Nah, saat kita tidak mencari experience of meditation, pasti kita mau mencari experience yang bagus dong, ya. Atau apapun itulah, kita mau mencari experience yang seperti A contohnya. Karena kita sudah tidak lagi mencari experience. We are not looking for we are actually letting go, kita melepaskan craving, attachment. Secara indirectly, kita sedang berlatih untuk melepaskan kemelekatan. Karena kita sudah tidak mencari lagi experience of the meditation. Gitu. Dan juga karena kita kita juga tidak aversion ya. Kedua tuh aversion. Kita melepaskan aversion itu Indonesianya apa ya? Apa Pak Brian? Sorry. Penolakan. Iya, penolakan. Iya. Kita melepaskan penolakan karena kita allowing apapun yang datang walaupun baik atau buruk is okay gitu. Jadi kita tidak mencari experience yang baik, kita juga tidak menolak experience yang buruk. Apapun boleh datang gitu. Jadi indirectly kita lagi melepaskan kemelekatan dan kita melepaskan penolakan. Dan dengan kita allow everything, allowing Pak Brian, sorry. Mengizinkan atau mengizinkan, mengizinkan. Ya, thank you. Pak Brian jadi Google Translate saya. Terima kasih. It's okay. Ya, dengan kita mengizinkan segala apapun yang datang, sebetulnya we are also being kind to ourselves. Ya kan? Kita lebih baik kepada diri kita sendiri. Gitu. So we are actually nurturing kualitas-kualitas ini di dalam kita.
dengan hanya meditasi nafas saja seperti kayak tadi gitu, dengan view yang seperti ini. Dan pastinya kalau kita tidak karena kita aware, kita tidak lost, ada sense of being di sini, yaitu kita sedang terkoneksi dengan awareness gitu. Jadi dengan meditasi seperti ini saja kita sudah mendapatkan benefit 4 ini. Kalau kata Rinpoche sering bercanda apa tuh buy one get four atau four in one kayak gitu. Jadi ya seperti kayak gini ya. Oke, sekarang kita akan coba latihan bersama sebentar. Mungkin dengan objek nafas juga tidak apa-apa. Dan kita akan berlatih mirip seperti yang tadi Pak Brian pandu dengan catatan yang dengan poin yang tadi sudah di-sharing, bahwa kita akan berlatih meditasi untuk terkoneksi dengan our basic goodness kita, karena this is the true happiness that is found within. Lalu kita akan berlatih bahwa kita tidak akan mencari sesuatu experience, hanya mengenali awareness, dan itu adalah esensi dari meditasi, tahu, dan dengan itu kita akan mendapatkan benefit ini semua. Oke? Oke, yuk kita mari berlatih meditasi. Siapkan postur meditasinya, tegakkan tulang punggung, luruskan tulang punggung, namun tidak terlalu tegang, rileks. Mata boleh dipejam atau dibuka, terserah Anda mana yang nyaman. Lalu mari kita sadari nafas masuk dan keluar. Karena esensi dari meditasi adalah kesadaran, kita tidak perlu mencari pengalaman yang baik atau nafas yang baik. Nafas apapun yang teman-teman mengalami, sadari saja. Seperti badan kita lagi mendengarkan badan kita. Dan nafas apa adanya, natural saja. Mungkin nafasnya terasa, ada yang terasa berat, mungkin ada yang terasa panjang, mungkin terdesak-desak. Apapun nafas itu,
biarkan nafas itu berada apa adanya. Everything, mau nafas pendek atau nafas panjang, all is okay. Karena esensi dari meditasi adalah kesadaran, selama Anda ingat dengan nafas, apapun nafasnya, is okay. Oke, sekarang lepaskan objek nafas dan istirahatlah di sini apa adanya. Hadir di sini, tahu. Tidak perlu lagi bermeditasi, hanya istirahat di sini apa adanya. Oke. Oke, gimana? Kira-kira teman-teman, oke, bisa mengikuti so far? Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Oke. Poin berikutnya adalah jangan lupa untuk take a break. Jangan lupa untuk take a break saat bermeditasi. Jangan terlalu, ini dari pengalaman pribadi saya, jangan terlalu keras. Harus jika memang, karena begini, ini balik lagi, karena esensi dari meditasi adalah kesadaran. Mungkin saat teman-teman bermeditasi, ada rasa seperti mungkin terasanya sensasinya berat atau apa, atau mungkin lagi capek. Di saat itu pasti kita bisa menggunakan banyak hal. Contohnya kita mau ganti objek meditasinya, mungkin dari nafas kita ganti ke suara supaya fresh lagi, tidak bosan. Atau kita mencari kenapa ada emosi ini, mungkin kita bisa melihat apakah ada emosi di belakang dari emosi itu yang trigger emosi ini, contohnya kayak gitu. Jadi kita bisa melakukan hal-hal seperti itu. Namun kalau itu pun tidak berhasil, tidak apa-apa, just take a break. It's okay, take a break, and maybe mau go for a walk, mau jalan atau mau minum teh, atau mau baca buku atau mau olahraga. So it's really okay kalau jika sudah dilakukan dan memang apa
it's difficult to continue, susah untuk diteruskan, take a break saja, lalu mungkin you can come back again later, bisa balik lagi nanti, atau bisa coba lagi besoknya, kayak gitu. So, atau lusa, atau kapan, it's okay. Ya, so very important untuk take a break. Oh, atau yang Rinpoche sering bilang adalah short time many times ya. Jadi kalau misalnya tidak bisa terlalu lama ya sudah, sesinya pendek-pendek saja tapi banyak kali gitu. So that's also okay. Tidak perlu, oh saya bertekad untuk meditasi 1 jam gitu, 30 menit gitu ya. Oh, kalau misalnya memang kitanya bisa hanya 5 menit ya, oke 5 menit is okay kayak gitu. Mungkin analoginya seperti kita lagi nge-gym ya. Contohnya kita mau angkat 10 kilo kayak gitu. Sedangkan kita tidak pernah angkat 10 kilo. Pasti kita akan mulai dulu dari yang 1 kilo, 2 kilo. Kita progres sampai kita sudah nyaman, barulah kita ke 10 kilo gitu. So take it slow, it's okay. Oke, lalu yang terakhir adalah informal meditation. Menurut saya ini tidak kalah pentingnya dengan meditasi formal. Informal meditation itu maksudnya adalah meditasi yang sedang tidak ada di bangku meditasi gitu. Jadi saat kita melakukan aktivitas sehari-hari, kita juga bisa bermeditasi secara informal di saat itu. Kalau misalnya kita tidur 8 jam, kita ada 16 jam lagi kita melakukan aktivitas sehari-hari, di mana kita bisa menggunakan 16 waktu itu untuk bermeditasi secara informal. Contohnya kita bisa merasakan nafas atau mendengarkan suara, kita tahu ada suara, atau dengan visual ya kan, mungkin teman-teman yang sudah mengikuti workshop atau mengikuti latihan mingguan ini pasti sudah pernah dapat sedikit contoh ya, ada meditasi objek, tidak hanya nafas tapi banyak hal gitu, semua indera kita gitu. Nah, dan kita bisa menggunakan itu sebagai pendukung untuk kita punya informal meditation. Nah, mungkin ini saya mau kasih sedikit pengalaman, tips. Saya sangat it's very effective, sangat membantu saat kita tuh di-remind bahwa kita di-remind tentang kesadaran atau tentang cinta kasih balas asih atau kebijaksanaan saat kita melakukan aktivitas sehari-hari. Karena kecenderungan kita akan pasti terhanyut oleh aktivitas kita sehari-hari, di mana kita lupa dengan untuk kembali ke kesadaran. Dengannya ada contoh seperti saya dulu itu, saya print kata awareness, kesadaran, lalu saya laminating bagus-bagus, dan saya tempelkan ini di WC saya. Dan jadi setiap kali saya masuk ke WC, saya lihat ada kata awareness. Dan itu saya terima, oke, sekarang time to be aware gitu, time to come back and be aware. Terserah mau aware nafas, mau aware pas lagi jalan, apapun itu, saya di-remind oleh kesadaran, awareness. Karena kalau tanpa itu, wow, I think at least for me, very easy to get lost. The habit of getting lost is very, very strong. Dengan tidak ada seperti signage atau something yang kita bisa lihat supaya kita ke-trigger untuk mengingat kesadaran, kembali ke kesadaran, it's very, very hard gitu. Mungkin kalau tidak ada itu mungkin bisa 2-3 hari kali tidak terhanyut oleh aktivitas sehari-hari, jadi lupa dengan kesadaran. Nah, jadi penting. Kalau saya boleh sharing sedikit, saya sekarang menggunakan checklist. Jadi saya ada setiap malam tuh saya ada checklist apakah saya ada mengenali kesadaran contohnya kayak gitu. Tapi menurut saya itu nggak efektif karena saya cuma melakukan hal itu sebelum saya tidur. Jadi saya cuma di-remind itu sebelum saya tidur. Sedangkan kalau kita taruh di we put it on the wall, kita taruh di mungkin
di meja atau apa, atau mungkin di handphone, di wallpaper kayak gitu ya. Itu dan kita sering melihatnya, kita sering di-remind oleh itu. Jadi this is something we can do gitu. Contohnya juga kita juga bisa melakukan informal meditation kalau saya sendiri saat saya nyetir gitu. Saat saya commute nyetir ke kerja, mungkin 1 jam perjalanannya, kadang saya suka mendengarkan contoh mungkin dengar musik atau dengar podcast kayak gitu. Tapi saya mengalokasikan waktu 10 menit pertama sebelum saya sebelum monkey mind-nya mau ini itu. Saya mengalokasikan 10 menit itu informal meditation saat saya nyetir. Jadi saya tidak setel apa-apa, saya hanya mungkin try to be with the mungkin dengan suara, mungkin dengan visual kayak gitu, atau mungkin dengan presence badan kayak gitu di mobil, seperti kayak gitu. Jadi something teman-teman bisa berlatih juga di luar dari formal meditasi, gitu. Oke, mungkin untuk sharing malam ini ya sampai sini dulu. Mungkin kalau misalnya kita sebenarnya kalau mau dipanjangin lagi pasti akan lebih banyak lagi gitu, karena poin-poin ini sebetulnya banyak gitu. Mungkin kalau saya tanya Pak Brian sendiri pun bisa kasih 10 atau 20 poin lagi gitu, karena pasti banyak sebetulnya gitu. Jadi ini dari sisi saya mungkin a little bit small sharing. So maybe kalau teman-teman ada pertanyaan boleh, mungkin kita open for tanya jawab sebentar sebelum kita menutupi sesi malam ini. Ini ada kedua pertanyaan, Antoni. Yang satu berhubungan dengan aspirasi, yang satu berhubungan dengan bagaimana mengatasi kemalasan ketika berlatih. Oh, yang aspirasi apa yang ini? Terserah, ini ada 2 pertanyaan yang mampir. Karena Oke. dari Pak Jerry, dia menanyakan mengenai aspirasi kita berlatih. Jujur, Pak Jerry seringkali berniat sebelum meditasinya hanya sekedar formalitas saja. Pak Jerry merasa sebagai orang biasa dan merasa niatnya terlalu tinggi. Mana ada kekuatan seperti itu. Kalau berdasarkan yang dirasakan, bagaimana menurut Ko Antoni? Itu pertanyaannya. Tapi saya rasa sih lebih relevan dengan yang ke Bu Intan tadi yang nanya itu tentang bagaimana mengatasi kemalasan ketika berlatih. Kalau untuk Pak Jerry mungkin kita bisa nanti diskusi lagi tentang ini. Karena aspirasi menurut saya sangat dahsyat sekali ya menurut saya. Kita semua mempunyai ini. Tadi disebutkan oleh Antoni bahwa kita mempunyai basic goodness, kebaikan mendasar. Kita mempunyai semua itu. Dan mungkin untuk membahas ini mungkin akan lebih panjang lagi ya, Antoni ya. Mungkin nggak apa-apa, mungkin aku coba menjawab sedikit untuk Silakan. Pak Jerry. Nanti mungkin Pak Brian boleh tambah ya, jika Pak Brian ini mau tambah, silakan ya Pak. Silakan. Ya, jadi sebetulnya saya sama ya, sama seperti Pak Jerry. Saya juga dulu awal merasakan seperti kayak gitu. Even sekarang pun saya juga terkadang perasaan seperti itu. Aduh, ini emangnya benar ya kayak gitu. Hanya betul awal-awal seperti hanya formalitas saja gitu. Saya nggak tahu jawaban betulnya seperti apa. Mungkin Pak Brian ada jawab yang lebih tepat. Namun saya mau kasih sedikit sharing. I think dengan kita berniatkan, sebetulnya yang paling penting itu kita mencoba untuk meniatkan. Tidak perlu kita merasa 100% seperti itu, bahwa oh itu baru betul kayak gitu. Kita hanya mau mencoba saja meniatkan seperti itu. Wow, that's already enough. That's already good enough kayak gitu. Dan saya merasakan perbedaannya. Walaupun awal-awal seperti kayak bertolak ya, kayak apaan ini? This is not me kayak gitu. I'm not like this. There's no way I can do this kayak gitu. Tapi lama-lama saya merasakan ada perubahan di
attitude saya, behavior saya kepada orang. Jadi saya mungkin jadi ingin menolong kayak gitu. Dan itu aneh sampai saya kayak, kok mau menolong? Biasanya saya nggak suka nolong kayak gitu. Saya sangat selfish sekali gitu. Kok jadi seperti ada seperti itu. Jadi menurut saya it's okay to feel that way. Hanya untuk niat saja itu sudah bagus kok. Nanti hasilnya dia akan datang sendiri. Ya, so no need to worry so much about it. But thank you for the question. Ya, oke. Pak Brian mau tambah mungkin atau kita ke Ya, sudah pertanyaan cukup. berikutnya? Oke. Sudah cukup baik sekali itu karena Pak Sony juga menanyakan hal yang sama. Perlu sebelumnya melakukan niat untuk bermeditasi. Tadi udah dijelaskan sama ke Anthony bahwa ya kita sih dengan berniat dengan motivasi saja itu sudah sangat lebih dari cukup. Karena ketika kita meniatkan untuk berlatih meditasi atau mempunyai motivasi untuk berlatih meditasi, ketika kita tahu akan niat itu dan motivasi itu, kita sudah dalam keadaan meditasi. Karena dalam meditasi esensinya adalah kesadaran. Dan jangan khawatir, semua orang merasakan sama kok, seperti Pak Jerry alami. Pada awalnya kita merasa itu adalah seperti ya cuma bicara-bicara saja. Tapi kalau ke depannya kalau kita mau menelaah satu kalimat demi satu kalimat, kita mempunyai kekuatan untuk itu. Percaya untuk itu, Pak Jerry. Suatu saat saya yakin Pak Jerry akan mengerti tentang ini. Dan ada pertanyaan lagi ke... Ya, oke. Oke, mungkin yang kedua ya, dari Kak Iman. Apakah ada tips bagaimana mengatasi kemalasan ketika berlatih? Mungkin kalau dari saya, mungkin kita bisa bertanya, kenapa kita bermalas? Apakah itu waktunya kepanjangan? Apakah itu 10 menit atau 15 menit panjang sekali gitu, saya nggak mau, saya merasa keberatan kayak gitu. Nah, kalau itu ya udah jangan mulai 10-15 menit kayak gitu. Mungkin mulainya bisa di 5 menit. Cari waktu yang comfortable, yang nyaman. Cari waktu yang you feel joyful untuk berlatih meditasi. Dan if it's only 5 minutes, then it's 5 minutes. It's okay gitu. Yang penting kalau kata Rinpoche selalu bilang 5 minutes is okay, yang penting konsisten kayak gitu. Nanti lama-lama bisa ditingkatin waktunya, mungkin dari 5 menit, mungkin selama 5 menit 1 minggu atau 1 bulan, I don't know, you can do that also, and then baru naikin ke 6 menit atau 7 menit gitu, slowly. I think it's very important ya untuk bermeditasi dengan joyful. You feel joyful, you feel happy gitu. Jadi jangan sesuatu yang memaksakan atau seperti kayak disetrap gitu ya. Jadi nanti asosiasinya kurang baik gitu nantinya. So take it easy, joyful. If you need to shorten the time, please do that gitu. Pak Brian mungkin mau tambah tentang ini? Oke, bagus sekali. Kalau males saya rasa sih poinnya itu ke habit ya, kebiasaan. Kita bisa merubah untuk itu. Poinnya itu adalah konsisten. Bukan karena kita mau lamanya bermeditasi, tapi kekonsistenan kita untuk bermeditasi, untuk berlatih. Poinnya adalah konsisten. Seperti ke Anthony tadi menerangkan bahwa untuk awal, kita nggak perlu untuk lama-lama 10 menit, 15 menit. Bahkan pun kalau bisa 5 menit, 3 menit pun is okay. Asal dilakukan secara konsisten. Setelah itu, kita perlahan tahap demi tahap kita bisa menambahnya tentang itu. Itu mungkin itu aja, konsisten. Kita bangun kebiasaan yang baru. Iya, bagus. Oke, berikutnya yang mana Pak Brian? Sorry. Ini ada pertanyaan dari Caca. Oke. Izin bertanya soal meditasi daily activities. Saya ada sesi jalan dari stasiun ke kantor. Apakah itu bisa dijadikan daily meditasi? Dan caranya gimana ya? Mungkin Pak Brian mau coba menjawab? Oke, saya mohon izin Pak Anthony. Oke, sebetulnya bisa dijadikan itu untuk daily activity sebagai meditasi. Yang penting kita tahu bahwa kita sebetulnya apa sih awareness itu?
Awareness itu tahu yang kita rasakan, kita lakukan, kita pikirkan. Selama Anda dalam kondisi seperti kayak begitu, artinya Anda dalam keadaan meditasi. Nah, masalahnya formal atau informal. Kalau daily activity, otomatis saya yang digolongkan itu adalah informal. Kita bisa kok melakukan kegiatan sehari-hari dan sambil berlatih meditasi. Seperti yang Caca bicarakan tadi, selama kita jalan, kita niatkan saja bahwa kita akan berlatih meditasi, seperti di depan tadi niat, kita niatkan untuk berlatih meditasi dengan berjalan. Mungkin bisa merasakan langkah kaki kita. Dan saya yakin dari stasiun ke kantor, mungkin ada beberapa jeda kita terasa marah, kesenggol orang, ataupun lupa dengan langkah kita, dengan perhatian kita terhadap apa yang kita mau latih, itu biasa. Setelah itu, niatkan kembali untuk berlatih dengan meditasi. Dan bukan hanya dengan berjalan saja, kita bisa berlatih sambil jalan, kita bisa berlatih dengan penglihatan kita. Kita bisa menggunakan semua panca indera kita. Mata, telinga, mungkin dengan penciuman, dan lain-lain. Apapun kita bisa jadikan objek sebagai pelatihan kita. Kira-kira begitu, Caca. Ya, bagus, bagus. Mungkin aku tambah sedikit tips dari saya, apalagi kalau lagi berjalan, ini yang tadi Pak Brian ngomong sudah bagus sekali, nothing to add. Mungkin kadang begini, kalau kita, this is another tip for everyone ya. Kadang kalau kita, oh ini informal meditation nih, ya kan? Informal meditasi, kita harus aware gitu ya. Kadang, waduh capek juga ya. Kayak mungkin yang tadi Pak Sony ngomong, niatkan awareness terus ya. Mungkin ada terasa seperti tegang atau apa. Nah, kadang saya suka melakukan hal ini. Malah saya mencari, instead of aware, saya mencari mana yang saya menghitung berapa kali saya lost, malah berapa kali saya terhanyut. Gitu. Jadi saya tidak perlu fokus kepada kesadaran. Saya tinggal tahu aja, kalau saya terhanyut mungkin saat saya jalan, ya saya akan angkat jempol saya gitu. Oh, artinya saya lagi terhanyut gitu. Saat saya sudah kembali ke kesadaran, saya balikin lagi jempolnya gitu. Ya, mungkin orang nggak mungkin anggap ini aneh ya, karena kan orang nggak mungkin begitu lihat ya. Jadi menurut saya akan lebih rileks gitu. Tapi ini bisa dicoba. Jadi saat informal meditation, instead of being aware setiap single step kayak gitu ya, mungkin kadang bisa jadi terlalu tegang gitu. Jadi coba lihat berapa kali saya terhanyut. Kalau saya tidak terhanyut ya sudah, artinya saya sedang lagi ada di kesadaran kayak gitu. So maybe you can try something like that, ya. Yeah. Oke. It's really a kind of trick, guys. Padahal kalau kita udah ngangkat jempol, artinya kita udah tahu kan, kita udah sadar kembali kan. Betul. Tapi trik yang sangat bagus, Antoni. Ya, baik, akan dicoba. Oke, sip. Kalau gitu, kalau sudah ada tidak pertanyaan lagi, mungkin kita bisa tutup latihan sesi malam ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah join, walaupun lagi liburan. Semangatnya sangat luar biasa. So thank you juga ke Pak Brian. Sama-sama, Antoni. Bisa ditutup ini ke share ini, ke share screen-nya, sorry. Oke, ya. Oke, teman-teman, kelihatannya sudah ke penghujung acara. Seperti biasa, saya akan share tentang ke Yayasan Terga Indonesia. Segala acara ini kita berikan tanpa biaya. Untuk itu, bila teman-teman ingin mendukung kegiatan kita, bisa untuk mentransfer ke rekening yang tertera di sini. Oke, seperti biasa, saya yakin sekali apa yang kita lakukan pada malam hari ini itu sangat berguna bagi kita semua. Karena ketika kita berkumpul, manfaat apa yang kita dapatkan ini akan berkali lipat. Dan kita akan mulai
mendapatkan manfaat, dan kita juga mulai untuk sharing, membagikan manfaat ini kepada orang yang kita cintai, orang yang kita dekat, kepada orang yang kita kenal, kepada semuanya. Untuk itu kita dedikasikan manfaat yang kita dapatkan dengan membacakan dedikasi penutup sebanyak 1 kali. Dengan melalui kekuatan dari praktik berrealisasi ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Terima kasih semuanya teman-teman.